Seperti yang tadi disampaikan terdahulu, bahwa kunci sukses blended learning itu lebih mudah dibandingkan dengan hybrid learning yang sesungguhnya. Hybrid maupun blended sama-sama membutuhkan teknologi yang sama, tujuan pembelajaran yang jelas, membutuhkan juga perhatian, membutuhkan juga strategi. Tapi khusus untuk hybrid, ada tantangan teknologi dan tantangan pedagogi yang banyak atau luput dari perhatian para perancang proses pembelajaran. Bayangkan situasi seperti ini. Baik dalam hybrid learning itu ada orang di dalam kelas dan ada orang di luar kelas. Nah, biasanya kalau teknologi kita itu tidak mumpuni atau tidak tepat, orang yang di luar ruang kelas itu kerap merasa dianaktirikan atau tidak mendapatkan perhatian yang sama. Karena biasanya secara manusiawi guru itu hanya memperhatikan yang ada di dalam kelas dan melupakan bahwa ada siswa yang ikut secara online. Sama ketika kita menjadi pembicara. Walaupun kita tahu ada yang hadir secara fisik di luar seminar kita dan ada yang mendengarkan di rumah melalui webinar, tetapi selalu kecenderungan kita adalah memperhatikan yang secara fisik terjadi dan lupa menyapa, lupa memberi kesempatan kepada mereka yang berada secara atau mengikuti webinar secara online. Oleh karena itulah, jika perguruan tinggi, satuan pendidikan sekolah seperti sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama maupun menengah atas ingin menerapkan hybrid learning yang baik dan efektif, harus membuat rancangan ruang kelas yang sesuai dengannya. Teknologinya seperti apa? Anggap saja saya berdiri di sini berbicara dengan teman-teman yang ada di dalam kelas. Pada saat yang sama, di atas, di depan saya harus ada monitor di mana saya juga melihat kepala atau muka orang-orang yang berada di luar kelas. Sehingga saya bisa menatap mereka dalam satu tatapan dan saya merasa bahwa oh iya, yang di luar juga sedang menatap saya ke depan. Ini penting secara psikologis agar saya tetap bisa memperhatikan yang di dalam kelas maupun yang ada di rumah sana. Bayangkan selama ini yang terjadi adalah kita hanya melihat di dalam kelas dan sambungan Zoom-nya atau Google Meet-nya itu ada di laptop somewhere. Di asisten kita di samping atau bahkan di bawah kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang di dalam rumah masing-masing harus bisa memperhatikan gurunya sebagaimana mereka yang duduk di kelas juga memperhatikan gurunya. Eye contact misalnya menjadi masalah penting. Ingin bertanya dengan cara mengangkat tangan, juga gurunya harus bisa melihat. Disinilah tantangan teknologi dan tantangan pedagogi yang membedakannya antara blended learning dengan konsep hybrid learning. Karena dalam hybrid learning, mereka berada secara sinkronus pada saat dan waktu yang sama. Cuman satu berada di luar kelas dan yang satu ada di dalam kelas. Yang di luar kelas tidak boleh dianaktirikan. Mereka harus mendapatkan perhatian, hak akses, dan kinerja hasil pembelajaran yang sama dengan yang hadir secara offline. Selamat merancang ruang kelas khusus untuk hybrid learning. Terima kasih.